Karunia Allah bisa aja. Karunia Allah bisa aja, bisa pucuk jambu juga. Batang yang udah mati bisa jadi obat, bisa itu. Saya bilang perlakuan kita ini akan membuat itu beda. Maaf ya, tulisan Asmaul Husna, tulisan ayat kursi, itu bisa syirik bisa enggak. Kalau itu ditaruh di rumah kita, di ruang tamu untuk menunjukkan bahwa yang punya rumah ini muslim, dan supaya ada keberkahan, ditaruh di hiasan-hiasan yang memang firman Allah, itu belum syirik. Tapi kalau sudah ditempel itu ayat kursi supaya maling kagak masuk, supaya maling kalau masuk nggak bisa keluar, jatuhnya malah syirik. Nah, bendanya kan ayat kursi, apalagi bendanya batu gitu. Saya bilang jalan-jalan yang bisa menutup orang menjadi musyrik memang harus ditutup. Saya bilang ke masyarakat, hati-hati. Jadi jangan sampai satu hal yang mestinya benar akhirnya terjebak jadi syirik. Himbauan Ustadz Mansyur terhadap fenomena ponari rupanya beralasan, apalagi di antara puluhan ribu warga yang berdesak-desakan dalam antrian, nyatanya ada nyawa yang harus menjadi korban. Dari sekian banyak pasien yang mengharapkan mukjizat dari ponari, yang jelas sudah 4 nyawa yang memang harus berakhir di tengah-tengah padat lautan manusia yang memenuhi dusun kecil tempat ponari tinggal. Ya meninggal, tapi meninggalnya sebenarnya bukan di lokasi, itu orang jualan kecapean, istirahat, jaraknya itu jauh sekali gitu. Dengan jarak radius kurang lebih 300 meter dari kejadian, yang jelas warga Blitar yang identitasnya belum kami ketahui meninggal karena kecapean, bukan karena antrian. Dulu sudah ada korban, sekarang ada lagi. Perlu dicatat, meninggalnya sekali lagi bukan antrian. Rata-rata masyarakat sudah lelah, sudah 1-2 hari tidur di sini, sedangkan situasi hawanya yang sangat panas sekali. Jelas ditutup. Saya nyatakan ditutup perintah dari Wakapolres. Menyadari kondisi yang mulai memakan korban nyawa, juga kesehatan ponari yang mulai sakit kelelahan, pihak keamanan pun akhirnya bertindak cepat dengan menutup sementara praktek pengobatan sang dukun kecil ponari. Konon pihak keluarga, pihak masyarakat setempat, pihak sekolah tempat ponari menuntut ilmu, juga pihak keamanan akhirnya berkumpul dan kemudian memutuskan untuk menutup praktek pengobatan ponari dengan 4 alasan yang kuat. Apa saja alasan penutupan praktek pengobatan sang dukun kecil ponari? Agak masuk angin anaknya, makanya dia tadi buat surat pernyataan kalau mau minta ditutup total. Keluarga ponari juga dari ponari, ya dengan 4 alasan di sini yang sudah dicantumkan. Yang pertama adalah karena ponari sedang kondisi sakit. Yang kedua, usia ponari masih dalam masa wajib belajar. Jadi keluarga juga pengen anaknya sekolah seperti anak-anak yang lain. Terus yang ketiga, mencegah terjadinya korban meninggal dunia lagi. Terus yang 4, terganggunya aktivitas di desa. Mari. Ada banyak hal yang memang sudah ditinggalkan saat maraknya praktek pengobatan sang dukun kecil asal Jombang Ponari. Pasca penutupan, bocah berumur 9 tahun ini nyatanya harus kembali menjalani rutinitas biasanya sebagai anak sekolah setelah beberapa pekan dieluk-elukan sebagai sang dukun. Seperti apa kondisi Ponari saat ini? Apa yang membuatnya kembali bersekolah? Dan benarkah telah terjadi perubahan yang besar dalam diri Ponari? Simak sesaat lagi dan jangan kemana-mana. Pasca penutupan sementara praktek pengobatan ponari oleh pihak keamanan, sosok karismatik ponari yang dicari-cari dan dielulukan akhirnya kembali berubah seperti biasa. Aktivitas sekolah yang tadinya terganggu kini kembali berjalan seperti dulu. Seperti apakah kondisi ponari saat ini? Apa yang membuatnya kembali bersekolah? Lalu benarkah sosok bocah ponari sudah berubah, tidak seperti yang dulu? Pasca meninggalnya 4 korban yang datang ke tempat pengobatan ponari dan penutupan praktek pengobatan oleh pihak keamanan setempat, sosok ponari yang masih lugu dan berusia bocah lantas kembali berubah seperti biasa.
Bocah yang tadinya dieluk-elukan, bahkan konon dipercaya sebagai dukun ajaib, harus kembali menjadi sosok ponari yang dulu. Kecuali popularitas yang sempat didapatkan, tak ada yang berubah selain kelelahan fisik, juga terganggunya kondisi tubuh akibat kurang waktu istirahat selama bertindak sebagai dukun kecil. Segala macam beban nampaknya akan menjadi masalah bagi ponari kecil, termasuk harus mengejar kembali ketertinggalannya dalam hal belajar di sekolah. Benarkah ponari sudah rindu untuk kembali bersekolah dan bermain bersama-sama teman seusianya? Ini tak parani ya. Tengok tak parani sik ya. Tak parani ya. 4 kali 3 berapa? 4 kali apa? 3. Berapa? Ya nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, pengen kelas ini sih, langkah sih. Baik dulu sama 10 You gotta stay awake. You gotta start to save. Dari dulu dia memang pendiam. Dari dulu dia pendiam. Iya, merasa terganggu ya, Pak. Kan nggak bisa bermain, nggak bisa sekolah. Iya, karena capek. Sekarang ini sakit, Mas, kepalanya sampai sakit. Badannya demam. Katanya ya inginnya ya libur gitu. Maksudnya harapannya ya ingin normal kembali itu. Ingin sekolah kembali. Merasa sepertinya enggak bebas gitu loh. Beban psikis bisa saja akan ditanggung ponari kecil setelah kejadian besar yang harus dialami di luar dugaannya. Kondisi inilah yang dibaca juga oleh Kak Seto dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Benarkah ponari sebagai seorang anak kecil telah mengalami penindasan haknya sebagai anak? Dan sebagai seorang ibu yang mempunyai anak seumur dengan ponari, Cindy Fatikasari pun akhirnya berkomentar soal fenomena ponari. Pada saat anak sudah dibanjiri oleh pasien-pasien yang jumlahnya sampai ribuan, kemudian ponari ini sampai terlalu lelah, sakit, kurang istirahat, tidak ada waktu bermain untuk bergembira bersama dengan teman-temannya, atau tidak ada waktu untuk bersekolah, ini juga bagian dari pelanggaran hak anak dan harus dihentikan. Saya menghimbau agar sementara dihentikan lebih dahulu. Semoga semua diatur dan tetap diberi kesempatan kembali ponari untuk bersekolah yang katanya waktu itu sempat terhenti. Gimana ya? Kayaknya sih kalau menurut aku sih itu kurang fair aja untuk membebani anak sekecil itu dengan sesuatu yang cukup berat dan berhubungan dengan masyarakat banyak pada akhirnya gitu. Memang sih punya kelebihan atau apa, memang harus, kalau memang dia ikhlas bisa untuk menolong orang lain boleh gitu. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa anak kecil itu kan butuh waktu untuk bermain, butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk bercengkrama sama keluarga, saudara-saudara dan teman-temannya gitu. Jadi mungkin kita harus cukup bijaksana untuk menyikapi ini, apalagi sebagai orang tuanya. Sebagai seorang ibu, Cindy merasakan beban yang bisa saja dialami ponari, tetapi lain dari beban ataupun hak ponari sebagai anak yang bisa saja dilanggar oleh siapapun. Sisi berbeda yang juga menjadi keprihatinan adalah membludaknya para pengunjung yang mencari pengobatan alternatif, seperti puluhan ribu warga yang mencari mukjizat kepada ponari. Apakah fenomena ini adalah tanda makin hilang kepercayaan kepada pelayanan medis? Segala macam persepsi bisa saja dialamatkan untuk fenomena ponari. Lebih dari itu, fenomena ponari bisa saja menjadi tanda zaman ini yang membuat mata kita untuk melihat realitas kehidupan masyarakat yang secara nyata ada di sekitar kita. Kalau mungkin faktor-faktor orang menengah ke bawah ya, kebanyakan yang datang ke situ pada datang karena ya mungkin nggak perlu pakai obat. Setuju kalau itu ditutup gitu, karena itu membuat orang-orang jadi terhipnotis kalau misalkan sakit. Fenomena kekuatan Adi Kodrati Ponari, sang dukun kecil dari Jombang, adalah antitesis dari lautan manusia kelas menengah ke bawah yang berduyun-duyun, bahkan berdesakan dan rela menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan air yang dianggap bisa menyembuhkan. Pada tataran yang setidaknya logis, fenomena Ponari adalah potret wajah pelayanan medis bangsa yang seharusnya menjadi pelajaran di negeri ini.
Di saat pelayanan medis terasa serba mahal dengan harga obat yang melangit, pengobatan ala Ponari bisa jadi merupakan alternatif sebagai pelarian bagi masyarakat yang tidak mampu. Biarkanlah dia menikmati masa anak-anaknya yang indah, bermain biasa, sehingga perlu turun tangannya tadi para ahli dan juga para pejabat setempat untuk mengendalikan atau